Oke. Ini saya rekam, jadi nanti link rekamannya saya bisa share ke mahasiswa. Oke, itu rekan-rekan semuanya hasil penelitian saya. Nah, apa tindak lanjutnya ya? Saya memberikan rekomendasi dalam penelitian saya bahwa seharusnya orang yang bekerja di bidang keuangan adalah orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan, atau dia adalah sarjana keuangan, sarjana akuntansi, sehingga dia mampu mengerti. Seperti itu jawabannya dari hasil riset saya. Oke, coba kita ambil waktu kurang lebih 15 menit. Kita coba sharing ya, rekan-rekan semuanya ya, saling sharing. Saya akan sebutkan sesuai dengan daftar urut yang ada di sini, yang ada di Zoom saya. Saya akan mulai dari Pak Edwardus. Pak Edwardus ya. Pak Edwardus, halo. Pak Edwardus. Oke, kalau Pak Edwardus masih berhalangan, kita coba turun ke bawah. Francisca. Francisca. Sore, Bapak. Iya, Francisca, tadi saya memberikan pengarahan kepada teman-teman. Coba kita ambil waktu 15 menit, kita sharing tentang rencana judul tesis kalian. Yang pasti tesis kalian ini kan tentang keuangan. Nah, coba bercerita, kemudian kita sharing, apa saja bisa kita kasih masukan, coba kita kasih masukan. Oke, Siska. Nah, sedikit Siska bisa menjelaskan kepada kita semuanya apa judul tesis dari Siska. Silakan, Siska. Judul, mungkin saya ngambil tentang ini, Pak, keuangan daerah. Oke. Berarti ini pemerintah punya ini ya, catatan keuangan, Pak. Ya? Iya, laporan keuangan. Di provinsi, di kota atau kabupaten, Siska? Di kota, Pak. Rencana di kota, Pak. Oke. Kira-kira judulnya seperti apa, Siska? Mungkin tentang retribusi pasar, Pak, karena kebetulan kan sesuai dengan pekerjaan saya, Pak. Retribusi pasar di kota. Oke. Siska, ada berapa pasar di kota Jayapura? Kalau di kota Jayapura sendiri kami ada pasar Papua, kemudian ada pasar Yotefa, pasar Sentral Hamadi, kemudian pasar Tanjung Ria, dengan pasar Koya. Jadi ada 5, Pak. 5 ya? Oke. Iya. Oke. Begini, ini masukan untuk kita semua ya. Masukan untuk teman-teman. Karena kita ini sudah S2, kita bukan lagi S1, rekan-rekan semuanya. Jadi paling tidak unit analisis itu tidak boleh 1, karena kalian sudah S2. Kalau S1, unit analisisnya cuma 1, itu diperkenankan. Karena S1 itu hanya mengetahui dan memahami. Ya. Kalau sudah S2, itu memahami dan melakukan. Melakukan. Jadi untuk unit analisis Siska, makanya tadi kalau Siska bilang katanya retribusi di kota Jayapura, nanti jangan mengambil laporan keuangan kota Jayapura, karena itu hitungannya 1, hanya di kota. Tapi kalau bisa, tadi kenapa saya menanyakan ada berapa pasar? Kan Siska mengatakan retribusi di pasar ya? Iya, siap, Pak. Pasar kota. Nah, saya mengatakan ada berapa pasar? Ada berapa pasar? Ada 5 tadi Siska katakan ya. 5 atau 6 tadi Siska ya? 5, Pak. Ada 5. Maka nanti Siska di dalam tesisnya judulnya itu harus memuat 5 pasar ini. 5 pasar ini. Pasar apa tadi? Yotefa, pasar Hamadi, pasar Mama-Mama, saya lupa lagi pasar Adipura ya. Pasar Tanjung Ria, pasar Tanjung Ria dengan pasar Koya, Pak. Jadi nanti kalau Siska mengatakan pasar kota Jayapura, maka harus menyebutkan ke-5 pasar ini. Bagaimana penerimaan dan pengelolaan retribusi di 5 pasar ini. Mana dari 5 pasar ini yang memberikan PAD terbanyak? Mana? Yang terbaik, terbanyak, ya kan? Yang paling efisien dan efektif dari 5. Karena kalau kita bicara pemerintah, Siska, iya, Pak. Karena ini publik, maka harus bicara efektif dan efisien.
efektif, dan efisien. Dari kelima pasar ini. Nah, nanti dari kelima pasar ini, jika didapatkan yang paling efektif atau efisien, nah ceritakan kenapa dia efektif dan efisien. Ini gambaran umum saja ya. Siap, Kita Pak. tidak detail, karena kita orang keuangan, nanti aja dulu detailnya. Nanti dengan pembimbing lah detailnya itu. Nah, dari 5 ini mana yang tidak efektif, mana tidak efisien. Siska harus jelaskan kenapa dia tidak efektif, kenapa dia tidak efisien, kenapa dia tidak memberikan kontribusi, ya kan? Siap. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota jika ada 1-2 pasar yang tidak efektif, tidak efisien. Seperti itu, Siska. Siap. Jadi jangan Bapak, hanya mengambil. Ya, Siska, silakan. Jadi kalau macam contohnya saya ngambil judulnya macam analisis efisiensi, efektivitas, retribusi pasar dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Jayapura gitu, Pak. Bisa? Iya, boleh. Boleh. Tapi ini Siska kan menyebutkan pasar ya. Iya. Maka 5 pasar ini harus dianalisis. 5 Oh, pasar berarti ini. pakai 5 pasar itu sebagai DP-nya ini, Bapak. Iya, Oh, betul, siap, Siska. Pak. Nanti kalau hanya kota aja itu terkesan kita hanya 1 unit analisis. Padahal harusnya ada 5. Iya, siap, Kelima Pak. pasar tersebut. Siap, Ya siap. kan? Kelima pasar ini kategorinya ada kategori nggak dari pemerintah? Ada A, B, C begitu? Atau sama semuanya kategorinya? Kayaknya sama semua, Pak. Oke. 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 Sip lah. Seperti gitu Siska ya. Siap, Bapak. Oke, thank you Siska. Oke. Kita lanjut kepada teman-teman yang lain. Kalau dari urutan di daftar saya, di daftar Zoom, di bawahnya ini by Wanda Sarvan. Halo. By Wanda Sarvan. Pak Eduardus ada? Oh, kemana semua nih? Ada Bapak. Oke. Eduardus. Pak Eduardus. Oke, Pak Eduardus. Judul tesisnya tentang apa, Bapak? Boleh kita bercerita, Bapak? Silakan, Bapak. Iya, baik Bapak, terima kasih. Saya nanti konsentrasinya sumber daya manusia, Pak. Oh, sumber daya manusia. Iya, Pak. Bukan keuangan ya, Pak Eduardus ya? Bukan, Bapak. Oh, oke. Tapi Bapak mengambil, ini kan mata kuliah konsentrasi, Bapak? Tidak ya? Ini bukan mata kuliah konsentrasi ya? Mohon maaf, mohon maaf. Tadi waktu kita di awal, kita... konsentrasinya besok, Pak. Berarti ini masih umum ya? Kalau di jadwal kayaknya begitu. Kalau di jadwal umum, Ya, Pak, Pak, besok umum, berkonsentrasi, Pak. Oh, oke, ya sudah. Oke, kita lanjut. Ini Bapak, tentang Oke. analis informasi keuangan, Pak. Analis Oke. informasi keuangan. Oke. Oke, silakan lanjut, Pak Eduardus. Judul tesisnya tentang apa, Pak Eduardus? Silakan. Iya, Bapak. Terkait dengan analisis jabatan, Pak. Analisis Jabatan. Apa aja? Unit analisisnya di mana, Bapak? Di Objek penelitian lah. Orang mengatakan objek penelitian, tapi kalau dalam bahasa penelitian itu disebut dengan unit analisis. Saya minta izin sebentar, saya terima telepon dari anak saya ya. 1 menit saja. Siap, Bapak. Ya, lanjut Pak Eduardus. Berarti unit analisisnya di mana, Bapak? Atau objek penelitiannya? di di lingkungan provinsi, Pak. Di mana, Bapak? Saya agak Biro kurang dengar. di biro organisasi, Pak. Oh, oke. Jumlah respondennya berapa, Bapak? 35, Pak. Oke. Rekan-rekan semuanya melanjutkan seperti saran saya dengan Siska tadi.
Pak Eduardus juga, kalau bisa, karena kita sudah S2, Bapak, sudah S2, kalau bisa unit analisisnya dikembangkan lebih besar, Bapak. Kalau respondennya cuma 35, itu terlalu kecil, Bapak. Terlalu kecil. Jadi paling Baik, tidak, Pak. Bapak bisa mengambil respondennya itu di atas 50. Bahkan di atas 100 lebih baik lagi, Bapak. Lebih baik lagi. Sehingga kalau bisa, analisis jabatannya dibesarkan lagi, Pak, unit analisisnya. Mungkin tingkat provinsi, mungkin tingkat biro-biro begitu, Bapak, ya kan? Iya, Sehingga Pak. respondennya lebih besar, Bapak, respondennya. Karena sekarang ini kan gampang, Bapak, untuk meraih responden sebanyak-banyaknya. Kalau dulu sulit lah, Bapak. Dulu kan nggak ada kendaraan, nggak ada apa. Jadi kalau kita cari responden kan harus jalan kaki, pakai kendaraan jauh. Sekarang kan pakai Google Form bisa, Bapak. Pakai Google Form lewat Google begitu, Bapak membuat, kirim lewat WA, kita bisa dapat, Pak, datanya. Jadi Bapak, saran saya, kalau bisa unit analisisnya agak dikembangkan atau jumlah respondennya dikembangkan lagi, Bapak. Karena kalau 30, Bapak jangan menggunakan alat analisis, pakai Excel aja bisa, Bapak. Kalau cuma 30. Seperti itu ya, Pak Eduardus ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Seperti itu, Pak Eduardus, sehingga S2-nya Bapak lebih kelihatan lah. Ya, lebih berasa lah S2-nya. Karena kalau S1 masih nggak apa-apa, Pak, dengan jumlah segitu. Ingat loh, Pak, Bapak sudah S2, dampak yang diberikan itu harus lebih besar, Pak. Dampak dari hasil penelitian. Seperti itu. Oke, Pak Eduardus, thank you ya. Sekarang kita ke teman-teman yang lain. Pak Baywanda tadi belum ada ya, Baywanda Sarvan belum ada. Pak Eduardus, Francisca sudah. Giovanni Hetaria. Giovanni, hello. Iya, Bapak. Iya. Giovanni, foto di Zoom dengan dirimu beda sekali ya. Ya, Pak. Lebih cantik aslinya daripada yang di Iya. foto jadi. Oke. Fani, judul tesismu tentang apa, Fani? Bapak, ini saya rencana untuk analis keuangan tentang travel agency, Pak. Melihat karena COVID kan sudah mulai mereda, jadi saya coba untuk transaksi keuangannya dibandingkan dengan yang waktu pas COVID itu, Pak. Unit analisisnya di mana, Fani? Kayaknya saya mau pilih, kalau tidak Garuda berarti Lion, Pak. Garuda atau Lion? Iya. Atau kalau tidak saya pilih yang travel agent, Pak. Travel agent nanti itu mau di mana respondennya, Fani? Travel agent itu kan hanya perantara. Dia kan petugas. Nah, sasarannya Fani apa? Penumpang, passenger, atau petugasnya, atau apa? Itu kan saya mau lihat itu, Pak, grafik transaksinya, Pak. Untuk dia punya laporan keuangannya, apakah ada peningkatan setelah selesai COVID ini atau gimana? Jadi saya masih pikir antara Garuda atau Lion sih, Pak. Fani, ya, Pak. Kalau keuangan itu ada time series. Ini untuk teman-teman yang lain juga ya. Kalau saya bicara dengan Fani, bukan berarti untuk Fani saja, tapi kita memberikan pemahaman untuk kita semua yang ada di kelas ini. Oke, Fani, di dalam penelitian keuangan itu ada dua istilah, namanya time series dan satu lagi namanya cross section. Time series itu kita mengukur keuangan berdasarkan urutan waktu tahun. Misalnya Fani mengambil laporan keuangan dari Lion Air, maka Fani akan mengambil tahun minimal itu 3 tahun, harus ganjil. Mengambil laporan keuangan itu harus ganjil. 3, 5, 7, 9. Ya kan, semakin lama semakin bagus karena pergerakannya itu akan kelihatan. Tapi ini Fani kan ini masa COVID ya, yang Fani lihat ya? Iya, Pak. Jadi pas masa COVID dengan yang sekarang, Pak, kan sekarang sudah mulai mereda COVID-nya, grafiknya sudah mulai bagus kembali. Iya, Fani. Tapi dalam teori mengatakan
kita masih situasi pandemi COVID-19. 25 grafiknya turun. Judul yang paling bagus itu sebelum dan sesudah COVID-19. Nah, kalau sebelum COVID-19 itu berarti tahun berapa? Tahun 2000 dan 2018. COVID itu 2018 belum. COVID kan 2000, di sini dapatnya 2020, Pak. 20, berarti 2020, 2021. Toh, yang Iya, Pak. parah-parahnya itu kan 21, toh. Iya. Kemudian tahun 2022. Nah, apa nih permasalahannya adalah 2022 itu kan belum selesai. Laporan keuangan belum ada. Kan laporan keuangan itu menurut teori dari Januari sampai dengan Desember. Desember, ya Pak. Desember. Oke. Apa yang bisa kita lakukan di sini ya? Kalau bisa sih sebelum COVID dan selama COVID. Kalau sebelum COVID berarti itu 99, 98 ya, Fani ya? Iya. Kalau COVID berarti 2000 sampai 2019, Pak. Oh ya, 18, 19. Iya. 18, 19. Kemudian COVID-nya kan 20, 21. 21, iya. Nah, mungkin Fani bisa meneliti di situ. Yaitu dari Lion Air misalnya diambil dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Begitu deh. Itu time series. Time series ya ini. Fani. Iya, Pak. Time series. Hanya satu perusahaan tapi multi years. Nah, itu disebut dengan time series. Tapi ada penelitian lagi itu yang namanya cross section. Cross section itu membandingkan laporan keuangan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi ada dua perusahaan. Itu 1 tahun aja nggak apa-apa. Atau 2 tahun boleh. Atau 3 tahun juga nggak apa-apa. Tapi dia akan membandingkan antara dua perusahaan. Jadi kan Fani di maskapai ya. Iya, Pak. Maskapai. Kenapa nggak berani cross section? Jadi membandingkan laporan keuangannya Lion Air Dengan Garuda. Garuda. Selama pandemi COVID-19. Oh, iya. Gitu. Baik, Pak. Ya, ini gambaran aja Fani ya, Fani ya. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau time series itu tahunnya, kita mengukur tahunnya, tapi hanya satu perusahaan. Tapi kalau cross section, ya bisa lah 2-3 tahun boleh. Tapi biasanya 1 tahun. Tapi 2 perusahaan. Iya. Nah, kebetulan yang diteliti kan perusahaannya sama, perusahaan penerbangan, toh? Iya, Pak. Di sini berapa sih perusahaan penerbangan, Fani? Iya, Pak. Maskapai penerbangan itu ada berapa di Indonesia? Banyak sih, Bapak. Ada Lion, Garuda, Sriwijaya, Citylink. Sriwijaya punyanya Garuda sekarang. Iya, Citylink kan juga masuk Garuda. Citylink Garuda. Berarti kan Lion dengan Batik kan Lion. sama. Dengan Wing semua sama. Berarti sama. Iya. Berarti cuma tinggal 2 ini aja. Iya, Lion dengan Garuda, Pak. Iya kan? Citylink Iya. punyanya Garuda, Sriwijaya punyanya Garuda, kalau ada 6 Air punyanya Garuda. Kan sudah di take over semua sama Garuda, toh? Iya, Pak. Kemudian Wings Air, Batik Air. Batik masuk di Lion. Masuk Lion. Iya. Lainnya kecil-kecil kayak Susi Air, Trigana, ya itu kan Iya. melayani ini kan. Iya, Pak. Oke, mungkin itu saran saya, Iya, Pak. Fani. Tidak spesifik, tapi paling tidak ada gambaran ya. Iya, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita ke teman-teman yang lain. Francisca sudah, Eduardo sudah, Giovanni, Iriani, Pirade. Halo. Halo Pak. Iriani. Selamat sore, Iriani. Iya Pak. Ya, kira-kira Iriani bisa nggak bercerita judul tesisnya Iriani nanti itu seperti apa? Iya Pak. Ini baru rencana sih Pak. Jujur tadi baru siang baru saya mikir-mikir. Ini saya ngambilnya tentang efektivitas penerapan sistem aplikasi keuangan instansi terhadap kinerja keuangan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Pak. Oke. Sistem akuntansinya namanya apa? Namanya sistem aplikasi keuangan instansi itu Sakti, Pak. Jadi dulu tuh pencairannya kita manual, tapi sekarang penerapannya pakai Sakti. Jadi mungkin ada perbandingannya, dilihat dari penyerapan anggarannya, realisasi anggarannya, penganggarannya, sama pelaporan keuangannya, Pak. Di Kemenak ini ya, Iriani ya? Iya, di Kemenak. Iya.
Iriani, oke. Kemarin itu saya menguji kakak tingkatmu. Ya Pak. Jadi itu bagian baik berapa? Coba teman-teman yang lain, suaranya tolong di-mute dulu ya. Francisca, tolong di-mute dulu suaranya. Oke. Ya, Iriani. Ya Pak. Minggu kemarin saya ada menguji salah satu mahasiswa di Kementerian Agama juga S2. Itu Siapa? ini simpatika. Dia terkait Oh dengan iya. simpatika. Kalau simpatika itu tentang pendidikan, Pak. Itu data tentang data pendidik. Kalau ini tentang keuangannya, tentang penganggaran, pencairan, pelaporan keuangannya. Jadi dia punya. Lanjut. Kalau simpatika dia berupa data pendidikan, Pak. Data siswa, data guru gitu, Pak. Oke. Tapi kalau sakti lain ya? Lain, Pak. Ini tentang keuangan. Dia berkaitan dengan kinerja keuangan di kantor kami, Pak. Oke. Ya, yang pasti tolong nanti Iriani diberikan latar belakangan yang kuat, alasan yang kuat perbedaan antara simpatika dengan sakti. Oh, siap, Pak. Siap. Gitu. Kalau misalnya di dalam Kementerian Agama itu ada sistem yang lain, jelaskan di situ agar jangan menjadi bias nantinya. Siap, Pak. Jadi tetap Iriani, ya silakan. Pak, boleh saya bertanya, Pak? Ini kan tadi saya tertarik sekali Bapak bilang ada apa tadi, time series sama cross section. Ya, untuk perbandingannya kan ini sistem aplikasi keuangan instansi ini kami di Kanwil ini baru 1 tahun, Pak. Jadi saya masih bingung tentang metode yang dipakai juga. Jadi baru judul dan respondensasinya juga ini baru karena Bapak tadi bilang disarankan harus banyak. Jadi mungkin saya harus berani Bu, mengambil data dari kabupaten kota. Jadi bukan hanya berdasarkan data di Kanwil, tapi data dari keuangan dari kabupaten kota. Itu sih kalau mau dilihat dari penjelasan dari Bapak, biar istilahnya untuk layak istilahnya tesis ini untuk dikembangkan gitu, Pak. Oke. Rekan-rekan Iriani, mohon sebentar, bisakah kita break dulu 5 menit ya? 5 siap, Pak. Teman-teman yang lain juga saya minta tolong break 5 menit ya. Baik, Pak. Saya harus buka ini dulu, ada anak saya buka pintu jadi. Oke, sebentar siap, ya. Siap. Maklumlah Ya, ini Pak. di rumah jadi bukan di kantor. Iya, Pak. Oke, thank you. Selamat sore. Dari mana? Hah?
Oke, mohon maaf. Kita mulai lagi. Oke, tadi sampai di Iriani ya? Iya, Pak. Ya, oke, sorry, minta maaf teman-teman semuanya. Saya ada anak saya dengan tamunya, jadi agak sedikit kerepotan. Oke, Iriani, jadi Iya, kalau Pak. time series, it's okay, nggak apa-apa. Nah, saran saya, pengguna sakti ini siapa aja? Berarti respondennya itu adalah siapa saja yang mengetahui dan siapa saja yang menggunakan Baik, Pak. sistem sakti ini. Kalau Iya. bisa, itu area wilayahnya di mana aja, Iriani? Di Provinsi Papua, Pak. Sebenarnya gini, Pak, aplikasi Sakti ini digunakan di semua instansi pemerintah. Jadi dia pusatnya itu dari Kemenkeu. Jadi pembuatan SPM, pencairan itu di satu aplikasi itu. Gitu, Pak. Oke. Berarti semua ya? Iya, Oke. semua. Nggak apa-apa. Siapa aja penggunanya, kalau misalnya lebih dari 100 sih, oke, nggak masalah. Siap, Pak. Nggak apa-apa. Sekarang kalau mau sampai 1000 responden pun kan pakai Google Form bisa ya? Iya, Google Form. Kita kirim lewat WA atau lewat Facebook untuk meminta Iya. datanya. Hari ini juga kita bisa dapatkan. Nggak Oh, seperti baik. dulu lagi. Dulu kan sulit Siap, untuk siap. mendapatkannya. Makanya ada sampel, ya kan? Sebenarnya Iya, sekarang sampel pun juga nggak perlu, nggak apa-apa. Jika kita menyebarkan 1000 kuesioner, ya kan? Kemudian yang kembali 600, nah kita jelaskan aja bahwa saya menyebarkan 1000, tapi yang mengembalikan 600. Berdasarkan teori, baik Gujarati, baik siapa namanya saya lupa, Arianto, nah itu menjelaskan pokoknya di atas 100, tidak ada masalah. Siap, Pak. Itu ya, Siap. Iriani ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sementara gitu ya. Oke. Iya, Pak. Kita ketemu dengan teman-teman yang lain tadi siapa yang belum ini? Julio Numberi. Julio, hello. Iya, tadi by Wanda Sarvan tadi sempat mau bicara ya, tapi katanya belum sempat di-unmute. Baik, by Wanda Sarvan. Bagaimana? Ya. Wah, ini Julio, sorry. Ya, Julio dulu deh. Julio. Ya, selamat sore, Pak. Selamat sore. Julio punya rencana tesis apa? Bapak, saya terkait manajemen kebetulan karena hari-hari berhubungan dengan pelatihan jadi, Pak. Julio ini yang di satu pintu ini Kak kerjanya? Saya di BPSDM Provinsi Papua, Pak. BPSDM Provinsi. Oh, oke. Nah, bisa diulang Julio tentang pelatihan. Ya. Oke, rencana yang saya ambil terkait standarisasi terkait akreditasi untuk pelatihan terpadu satu pintu, Pak. Oke. Nah, nanti respondennya Julio ini yang sudah menerima pelatihan. Betul, ataukah Pak, yang sedang mengikuti pelatihan? Yang sudah pernah ikut pelatihan biasa saya rencana ambil itu 3 tahun ke belakang, Pak. 3 tahun ke belakang. Ya, untuk tipe pelatihan yang berbeda. Oke. Ada berapa orang respondennya Julio kira-kira? Saya kemungkinan, Pak, kan biasa kita ada perangkatan tuh satu kelas 40, Pak. 40. Ya, jadi kemungkinan saya rencana tuh sekitar di atas 200, Pak. 200. Bisa 200. Dapat itu Julio ya? Karena ini setingkat apa? Provinsi ya nanti ya? Iya, dapat, Pak. Karena kita punya data alumninya lengkap, Pak. Oke. Itu yang paling penting. Data ada, data kuat, ya kan? Nah, itu yang paling penting. Kalau lebih dari 500 juga bisa, Pak. Siap, Pak. Nanti tergantung pembimbing. Tergantung pembimbing ya, Julio ya. Yang pasti di atas 100 lah. Itu saya hanya bisa mengatakan berdasarkan teori, rekan-rekan semuanya. Betul, Pak.
betul. Berdasarkan teori. Tapi berapa jumlah responden, nah itu nanti tergantung pembimbingnya Julio nanti. Jadi Berapa Pak, nanti? saya rencananya keluarannya nanti ada pergub untuk pelatihan terpadu satu pintu, Pak. Good, yes, good. Sasaran daripada tesis, tadi saya mengatakan kepada Anda di awal, tadi siapa yang pertama ya, bahwa kalau sudah S2, itu memahami dan dapat melakukan. Kalau S1, itu hanya mengetahui saja, hanya sekedar tahu. Tetapi kalau sudah S2, itu memahami dan dapat melakukan. Nah, apa yang dikatakan Julio, berarti itu dapat dilakukan nantinya, disarankan kepada Pak Gub, ya kan? Ya, Sebagai betul Pak. leadership di Provinsi Papua. It's good, Julio. Jadi kita, tujuan saya supaya yang biasanya kita melakukan secara sendiri-sendiri itu, nanti arahan gubernurnya itu, semua pelatihan itu dia satu pintu dan di SK-kan sehingga tidak ada SKPD yang kembali lagi kepada penggunaan anggaran, dia tidak bias Pak, tetapi lebih terpusat ke badan pengembangan supaya terarah gitu tujuannya. Oke, saran saya kepada Julio dan juga teman-teman yang ada di ruang kelas Zoom kita kali ini, kalau kita memberikan rekomendasi, nah output daripada penelitian kita, output tesis kita adalah saran. Nah, saran yang diberikan oleh Julio tadi, tolong buat sebuah model. Model ini adalah seperti gambaran. Seperti apa pelatihan yang ideal di Provinsi Papua. Nah, itu dibuatkan suatu model. Model itu seperti rangkaian, kalau Anda punya radio, punya HP, kalau dibuka, di dalamnya itu kan ada rangkaian-rangkaian ya. Nah, itu disebut dengan model atau skema. Skema yang pasti. Seperti inilah skema yang baik. Nah, skema itu ditunjukkan kepada Pak Gub. Tentunya skema itu hanya berupa gambar saja. Tapi di belakang dari gambar itu ada teori-teori yang mendukung. Sehingga muncullah skema itu. Atau model. Dalam bahasa penelitian itu namanya model. Tapi kalau dalam elektronik itu disebut dengan skema. Skema. Seperti itu, Julio ya. Makasih Pak. Oke, sementara itu rekan-rekan semuanya, berikutnya siapa ya yang belum ya? Nur Ismayanti. Nur. Suaramu kecil amat, Nur. Iya, Bapak. Oke, Nur. Bisa enggak bercerita? Tesis dari Nur ini apa? Baik, Bapak. Rencana saya mau ambil judul tesis di tempat usaha sendiri, Bapak. Oke, menarik sekali nih. Jadi yang saya akan analisis itu analisis pengaruh harga dan kualitas produk Telkomsel terhadap kepuasan pelanggan di konter saya, Bapak. Jadi saya akan nantinya rencana saya akan membagikan kuesioner ke pelanggan-pelanggan saya bagaimana pendapat, karena beberapa hari ini tingkat harga pulsa itu semakin naik, Bapak, naik dan terus naik. Jadi saya akan memberikan mendapat tanggapan dari pelanggan, apakah bagaimana tanggapan terhadap kenaikan harga produk Telkomsel gitu. Oke, Nur. Ya. Masalah pricing berarti ya. Iya, Pak. Pricing itu harga yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, Nur. Ini yang perlu nanti dicermati. Teorinya juga harus dikuatkan. Iya, karena price atau pricing, harga, itu bukan kita yang tentukan. Bukan Nur yang tentukan, tapi itu perusahaan. Iya. Jadi suka atau tidak suka ya itu harganya. Nah, kalau kita mengetahui dari responden yang dalam ini adalah pelanggan kita hanya dapat pelanggannya turun atau naik. Turun kenapa, naik kenapa. Ya kan? Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, Indonesia ini agak monopoli ya, apalagi di Papua ini monopoli ya, Nur ya. Iya, Pak. Karena hanya Telkomsel Nggak aja. ada saingan, iya. Nggak ada pesaing masalahnya.
Nah, ini yang perlu nanti Nur teorinya agak sedikit lebih kuat Nur ya. Karena kita di Papua tuh nggak ada pesaing. Kita mau sarankan ke apa nanti? Mau cari vendor yang lain, provider yang lain ya, sorry, kalau vendor itu kan lain. Provider yang lain. Providernya di mana? Ya kalau di Jawa gitu Nur ya. Di Jawa ada apa? Indosat, ada Smartfriend, ada Friend juga, ada banyak lah di sana. Jadi Nur, saran saya tolong kuatkan dengan teori-teorinya. Oke? Iya, Pak. Karena Nur akan menghadapi dengan monopoli harga. Karena hanya satu itu saja Nur masalahnya. It's okay, nggak apa-apa. Lanjutkan. Oke, gitu ya Nur ya, sementara ya. Baik, Pak. Terima kasih. Thank you. Ya, kita ke teman-teman yang lain yang belum siapa ini ya. Septi Tanggunian. Septi di mana? Bye Wanda Sarvan. Bye Wanda. Oh. Oke. Kalau tidak ada, saya pikir cukup rekan-rekan ya. Nanti minggu depan kalau saya ada jadwal kuliah, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan, ini ada yang baru masuk juga ya. Ada yang baru masuk juga, jadi kita akan lanjutkan lagi minggu yang akan datang terkait dengan diskusi-diskusi kita yang sudah kita lakukan tadi. Yang baru masuk, enggak apa-apa kita ikuti, nanti minggu depan kita bisa berdiskusi kembali. Oke, saya akan menyampaikan materi saya terkait dengan analisis informasi keuangan. Saya akan tampilkan slide saya. Semoga ini bisa dilihat. Oke. Apakah bisa dilihat slide saya, rekan-rekan semuanya? Bisa, Bapak. Bisa, Saya Bapak. analisis informasi keuangan, rekan-rekan semuanya. Iya. Bagi rekan-rekan yang ada di sumber daya manusia, saya pikir ini materinya sangat umum sekali, rekan-rekan semuanya. Dan bagi teman-teman yang di keuangan, ini kiranya bisa menjadi penguat lah buat Anda di dalam teori-teori di keuangan. Nah, rekan-rekan semuanya, karena kita ini adalah orang manajemen, ya, kita bukan orang akuntansi. Kalau orang akuntansi itu akan membuat pencatatan, pengkelompokan, penafsiran, sampai dengan dia membuat laporan keuangan. Jadi di sini di dalam ilmu keuangan itu ada dua pihak, yaitu pihak akuntansi dan pihak manajemen. Nah, manajemen khususnya adalah manajemen keuangan. Akuntansi keuangan. Tapi secara umum akuntansi itu pasti bergelut di bidang keuangan. Kalau manajemen belum tentu. Karena manajemen itu akan dilihat keahliannya, dia ahli di bidang apa. Nah, tadi teman-teman sudah menceritakan ada yang di SDM, ada juga yang di keuangan. Berarti ada manajemen sumber daya manusia, dan ada juga manajemen keuangan. Manajemen itu bisa masuk di mana aja. Karena manajemen itu adalah mengatur, memanage, memimpin. Nah, tentunya dia bisa masuk di mana aja. Ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Nah, tadi Nur itu sebetulnya kalau mau dilihat, itu mix antara tesisnya antara manajemen keuangan dengan marketing, pemasaran. Karena apa? Karena dari harga ini, pelanggan itu mau beli enggak? Mau beli enggak? Ya kan itu marketing. Tetapi karena kita sifatnya monopoli, jadi harga berapapun yang dijual oleh provider itu, pelanggan mau nggak mau, suka nggak suka akan beli. Nah, itu nanti dilihat aja pelaku atau pelanggannya, dia akan mengatakan bagaimana. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kita akan lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah orang akuntansi. Pekerjaan orang akuntansi itu ada 9 tahapan. Mencatat, memposting, dari jurnal ke buku besar, membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian membuat jurnal, membuat neraca saldo, sampai tahap yang paling terakhir itu adalah laporan keuangan. Ini orang akuntansi, rekan-rekan semuanya. Bukan orang manajemen
keuangan. Nah, orang manajemen keuangan itu gimana? Orang manajemen keuangan gimana? Orang manajemen keuangan itu hanya mengambil laporan keuangan yang dibuat oleh orang-orang akuntansi. Kita lihat di sini sistem akuntansi. Ini ringkasan dari slide ini ya rekan-rekan semuanya ya, ada 9 tahapan. Kalau diringkas kita bisa lihat di warna kuning ini. Ini orang akuntansi, mencatat transaksi keuangan dan kejadian lain. Dan sampai outputnya adalah menghasilkan laporan keuangan. Kalau kita bicara laporan keuangan, rekan-rekan semuanya, kita harus melihat 3 laporan keuangan. Apa saja laporan keuangan itu? Yang pertama adalah neraca, yang kedua adalah laporan rugi laba, dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan, itu harus ada 3 ini. Tadi kalau nggak salah kita diskusi dengan Siska, bahwa dalam satu periode akuntansi itu dimulai dari 1 Januari dan berakhir di 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember, orang akuntansi akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3. Neraca, rugi laba, dan perubahan modal. Ini saya ulang-ulang rekan-rekan semuanya. Karena apa? Kalau kurang dari 1, maka itu tidak bisa disebut sebagai laporan keuangan. Jadi kalau neracanya nggak ada, hanya ada rugi laba dan perubahan modal, itu bukan laporan keuangan. Jadi nanti kalau teman-teman yang terjun di bidang keuangan atau teman-teman nanti yang akan bekerja di bidang keuangan, kalau Anda diperintahkan membuat laporan keuangan, minimal harus ada 3 itu. Neraca, apa itu neraca? Neraca itu adalah sebuah laporan yang menunjukkan berapa jumlah kekayaan perusahaan. Makanya di dalamnya itu ada kas, ya kan? Ada perlengkapan, ada peralatan, ada bangunan, ada kendaraan, itu disebut dengan kekayaan perusahaan. Itu ada di dalam neraca. Jadi kalau saya mau melihat berapa jumlah uang saya, itu bisa dilihat dalam laporan kas di dalam neraca. Berapa jumlah kendaraan yang saya miliki, itu bisa dilihat di dalam neraca. Berapa jumlah kendaraan. Berapa jumlah gedung yang saya miliki, itu ada di dalam neraca. Jadi isinya adalah informasi tentang kekayaan. Bukan hanya itu saja di dalam neraca, bisa dilaporkan juga berapa jumlah hutang perusahaan. Nah ini biasanya kalau teman-teman baik S1, S2, S3, yang saya pernah uji rekan-rekan semuanya, jarang mahasiswa itu mengambil menganalisis tentang hutang. Lebih banyak itu tentang arus kas, aktiva, atau kekayaannya berapa. Tidak ada yang meneliti tentang hutang. Nggak tahu kenapa. Mungkin takut ya, kenapa hutang itu kan membahayakan rekan-rekan semuanya. Tapi ingat, di dalam perusahaan, hutang itu bukan sebuah sesuatu yang dipermasalahkan. Hutang itu normal saja. Jika perusahaan itu tidak mampu membiayai dirinya, maka dia akan mengambil sumber dana yang lain. Dari mana sumber dananya? Dari pinjaman. Itu yang disebut dengan hutang. Begitu rekan-rekan semuanya. Nah, ini adalah komposisi informasi keuangan. Jadi rekan-rekan semuanya, laporan keuangan itu sebetulnya adalah sebuah informasi. Dari ketiga buku yang saya sebutkan kepada Anda, yaitu neraca, rugi laba, dan perubahan modal. Neraca itu tadi saya sebutkan menunjukkan berapa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekayaan itu bisa diperoleh dari operasional perusahaannya, juga bisa didapatkan kekayaan itu dari pinjaman. Jadi pinjaman sebenarnya kekayaan ya, rekan-rekan semuanya ya. Kekayaan pinjaman itu. Kekayaan yang diperoleh dananya dari pihak lain. Hanya catatannya perlu dikembalikan.
Nanti ada teori di dalam laporan keuangan itu yang disebut dengan likuiditas. Apa yang dimaksud dengan likuiditas? Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk mengembalikan kewajibannya atau hutangnya. Kalau kita pinjam, pasti kita sanggup untuk mengembalikan. Begitu rekan-rekan semuanya. Nah, ini kita bisa lihat apa saja makna daripada informasi keuangan. Yang pertama kita lihat di sini. Yang pertama, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apa makna berlaku umum? Rekan-rekan semuanya, kita bisa membuat laporan keuangan dengan metode kita sendiri. Ada pemasukan, ada pengeluaran. It's okay, nggak masalah. Tetapi di dalam perusahaan, itu ada prinsip-prinsip yang harus dapat pengakuan dari orang lain. Karena apa? Laporan keuangan ini akan dinikmati oleh semua orang. Bukan hanya satu perusahaan, dua perusahaan. Bahkan pemerintah, bahkan orang asing pun akan melihat laporan keuangan. Makanya dibuatlah standar atau prinsip akuntansi yang bersifat umum, yang artinya dapat dibaca oleh banyak orang. Jadi kalau Anda membuat laporan keuangan, itu bisa dibaca dengan perusahaan lain, bisa juga stakeholder yang ada di luar negeri. Karena apa? Bersifat umum. Bersifat umum. Seperti itu rekan-rekan semuanya ya. Jangan sampai kita membuat laporan keuangan, orang lain nggak bisa baca. Nanti malah kita dikatakan disclaimer lagi. Nah, ini yang istilah disclaimer ini akhir-akhir ini di Papua ini agak sedikit kental ya, oleh karena ada korupsi oleh pemimpin kita di Papua ini. Masih dalam penyelidikan, belum ada kepastian. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Wah, waktu kita nggak terasa ya, kurang 15 menit lagi. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar, dengan auditor yang memeriksa laporan keuangan. Rekan-rekan semuanya, penting sekali kita membuat laporan keuangan itu menggunakan standar yang dapat diakui oleh orang lain. Nah, yang bahaya adalah setiap kita mau mempublikasikan laporan keuangan, itu harus diperiksa oleh akuntan publik. Siapa akuntan publik itu? Itu adalah auditor. Auditor itu adalah sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang bersifat independen dan tujuannya dalam menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik yang akan dipublikasikan kepada pihak lain itu harus melewati auditor agar laporan yang disampaikan itu valid dan dapat dipercaya. Kalau tidak melewati auditor, maka laporan keuangan itu kurang valid dan tidak bisa dipercaya. Oke, seperti itu. Berikutnya, laporan manajemen. Laporan keuangan itu penting yang pertama bagi manajer, bagi pemimpin perusahaan. Sangat penting agar dia tahu seberapa besar kekayaannya, seberapa besar pendapatan yang dia terima. Tadi ada laporan rugi laba ya. Laporan rugi laba, berapa pendapatannya dia? Bukan hanya menerima pendapatan, berapa kerugian yang dia alami? Kadang kan setiap perusahaan kan mintanya untung. Padahal tidak selamanya setiap tahun itu untung. Kadang-kadang juga buntung. Buntung itu rugi ya, loss. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian manajemen bertanggung jawab atas proses penyiapan dan isi laporan keuangan. Ya, rekan-rekan semuanya, manajer itu bertanggung jawab atas laporan keuangan. Dan dia harus mampu menjelaskan isi daripada laporan keuangan. Kenapa? Coba kita perhatikan di atas ini. Laporan keuangan itu bukan yang ini ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Itu bukan laporan keuangan, ini adalah proses pencatatan.
laporan keuangan itu di tahap 9 ini, atau tahap 10, yaitu sebuah neraca, sebuah rugi laba, dan sebuah laporan perubahan modal. Ini bukan laporan keuangan. Makanya seorang manajer, dia harus mampu menjelaskan laporan keuangannya, yaitu neraca, rugi laba, dan perubahan modal. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, maka dia akan panggil akuntannya. Ya kan? Bagaimana prosesnya ini? Sudah benar nggak tahap 1 sampai tahap 9? Kalau nggak benar, berarti laporan keuangannya nggak benar dong. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, untuk melihat kebenaran dari tahap 1 tahap 9, tadi di mana ini? Nah, ini harus ada auditor. Auditor itu tujuannya adalah untuk memeriksa benar nggak tahap 1 sampai tahap 9 ini, tahap 1 sampai dengan tahap 9 ini sudah dilalui. Sudah dilalui dengan baik. Seperti itu. Kalau belum, maka auditor akan memberikan catatan-catatan perbaikan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke. Ya, ini sama. Kemudian manajemen, penanggung jawab keakuratan dan kewajaran laporan keuangan, ini hampir sama dengan yang di atas, bahwa seorang manajer itu bertanggung jawab dengan laporan keuangan. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 6 kurang 15 menit. 6 kurang 15 menit. Nanti slide berikut ini akan saya berikan kepada Anda ya. Nanti lewat Mei atau Ibu Rahmi, materi ini akan saya berikan kepada Anda dan kita akan lanjutkan kepada tatap muka kita pada waktu yang akan datang. Karena jam 6 kurang seperempat, saya harus menghormati teman-teman yang akan melaksanakan sholat maghrib. Sholat maghrib. Mungkin seperti itu, rekan-rekan semuanya, materi kita mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu, dan kita akan ketemu pada materi kita yang berikutnya. Kita nggak berasa sekali sudah hampir 2 jam. Dan kalau enjoy gini nggak berasa sekali. Oke, untuk mengakhiri kita foto bersama dulu ya rekan-rekan semuanya ya. Coba sebelum mengakhiri kita membuka dulu kamera kita untuk saya foto bersama. Sebelum sabar dulu. Sabar dulu. Oke, saya ambil dulu. 1. Ini Eduardus mana? Kok belum tampak fotonya? By Wanda. Kalau prodi manajemen ini berarti antara Ibu KPS, Ibu Rahmi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Anda break dulu untuk yang mau sholat maghrib. Silakan sholat maghrib untuk mempersiapkan materi kita, perkuliahan selanjutnya dengan dosen yang berbeda. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore, Bapak. Sore.